periwayatan dan kodifikasi hadis. Saya ambil contohnya atau sampel sumber datanya 2, Sahih Bukhari dan Sunan At-Tirmidzi. Jadi lebih spesifik, memang saya kajiannya adalah kajian hadis, meskipun beberapa kesempatan saya diperintah oleh Profesor Quraish Shihab untuk menulis beberapa tulisan terkait dengan kajian tafsir. Nah, ibu-ibu, bapak, sebelum kita mulai, saya punya data bahwa yang punya hampir seluruh yang ikut di kelas B ini itu pendidikan Islam. Hanya satu yang dari psikologi sosial, yaitu Ibu Dwi Martiningsih. Selebihnya itu dari syariah, ulumul Quran, muamalah, pemikiran Islam, akidah filsafat, pendidikan Islam, IIKI, dan seterusnya. Artinya mudah-mudahan Ibu Dwi Martiningsih bisa melakukan akselerasi. Ya. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang pendekatan studi Islam melalui kajian Al-Quran dan hadis. Nah, saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada Bapak sekalian atau Ibu-ibu. Sesungguhnya apa saja problem yang dihadapi oleh atau problem yang hadir di dalam kajian Al-Quran dan kajian hadis? Pak Hendrikus mungkin bisa memulai. Apa sih problem di dalam kajian Al-Quran atau kajian hadis? Atau perdebatan yang terjadi seputar kajian Al-Quran dan kajian hadis? Saya kira soal metode, Pak Dokter. Metode, oke. Ada lagi? Pak Hendrikus, background pendidikannya apa ya? Saya di form belum mengisi mungkin ya. Jadi nggak ada datanya. Terima kasih Prof. Saya S1-nya filsafat, lalu S2-nya Islamic Studies. S2 Islamic Studies di mana? Tahun pertama saya di Kairo, Mesir untuk program prepolitik, dan 2 tahun terakhir di Roma, di satu pusat studi Arabic and Islamic Studies, satu lembaga di bawah Vatikan. Oh gitu ya. Sama kayak ini ya, Pak Greg Sutomo. Saya kenal, teman baik. Oke. Ya, saya senang sekali bertemu Pak Dokter, kan terlebih tadi karena menyinggung Bapak Quraish Shihab. Itu satu tokoh yang saya kagumi. Ya. Pak Greg termasuk sarjana terbaik ya, di SPS, diakui. Karena tesisnya cukup, disertasinya bagus tentang. Beliau sekarang mengajar di Manila. Oh, di Manila. Di Manila. Baik, tadi Pak Hendrikus sempat menjawab bahwa problem atau perdebatan yang ada seputar kajian Al-Quran dan hadis itu adalah metode. Ada lagi Pak? Ibu mungkin, Bu Ruqayyah atau Pak Hasan Ali, silakan Pak. Baik, Pak Rifki, mohon izin. Kalau saya melihat bahwasanya ada rentang waktu Pak ya, jarak di mana Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan, sedangkan kita pada saat ini jaraknya cukup jauh ya, ya sekitar 1.400-an gitu. Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah mungkin saat ini berbeda dengan masa-masa awal Islam, di mana bisa langsung kalau ada problem-problem dalam kehidupan kita, mungkin pada saat awal Islam, khususnya pada zaman Nabi Muhammad, bisa langsung ada solusinya. Nah, ibaratnya kalau mata air itu sumber kan, kalau di sekitar sumber itu masih jernih, masih murni. Tapi kalau sudah mengalir jauh sampai ke istilahnya ke muara gitu kan, banyak campurannya, airnya sudah nggak bersih lagi. Sehingga pemahaman kita tatkala kita merujuk kepada Al-Quran maupun Sunnah memang terjadi bias Pak ya, karena rentang waktunya cukup jauh. Itu menurut pendapat saya. Baik. Oke, satu lagi mungkin dari Ibu Ruqayyah atau Ibu Dwi Martiningsih.
Jadi recent debate atau perdebatan hari ini itu atau sejak masa lalu sampai hari ini yang masih ada terkait dengan kajian Al-Quran dan hadis, kira-kira apa ya Bu? Bu Ruqayyah. Baik, Pak. Mungkin ya kalau dilihat selain juga metode, itu kadang-kadang dari segi pendekatan ya, mungkin kalau hadis Al-Quran dan hadis itu memang sudah merupakan gestur Muslim. Ketika harus bersinggungan dengan kayak pendekatan-pendekatan yang lain tuh suka ada gap aja gitu seperti dogmatiknya gitu. Saya pikir ini perlu metodenya seperti apa sih gitu. Ada metode nggak yang bisa memudahkan sehingga mendekatkan gitu. Kadang-kadang saya kesulitan juga tuh kalau misalnya seperti logi gitu ya. Itu kan ada dogmatik seperti kata larangan. Padahal di dalam Islam memang harus ada kata larangan itu gitu. Tapi ketika kita mendekatkan itu dalam perspektif yang berbeda, misalnya sejarah atau apa, ternyata kata larangan itu ya dibolehkan gitu. Nah itu untuk mendekatkannya gimana gitu. Kadang-kadang kesulitan juga tuh Pak. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Ini saya mau share screen materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik. Sesungguhnya perdebatan dalam kajian Al-Quran dan hadis itu yang pertama adalah soal pemahaman, ya, understanding the Quran and the hadis. Ini perdebatan yang sejak zaman sahabat terjadi, baik itu memahami Al-Quran atau memahami hadis. Misalnya ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah, Rasulullah SAW bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa ila Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Nah itu sahabat ada yang memaknai yang pertama bahwa kita pokoknya sholat asarnya di Bani Quraidah meskipun sampainya malam. Meskipun sampainya malam. Sementara sahabat yang lainnya itu berpendapat kita harus bersegera sampai di Bani Quraidah sebelum waktu asar habis sehingga kita bisa melaksanakan sholat asar pada waktunya. Jadi ada yang memahami ini harus dipercepat perjalanannya, sementara yang satu santai aja, yang penting kita sholat asarnya nanti di Bani Quraidah. Misalnya lagi ada sahabat memahami hadis Nabi SAW ketika Nabi bersabda, "Idza atakumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Jangan kamu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau sedang buang air besar. Nah, ada sahabat Hudzaifah al-Yaman ketika berkunjung ke Damaskus melihat ke Syam, melihat kamar mandinya, semuanya itu kalau nggak membelakangi kiblat, menghadap kiblat. Mirhat, kamar mandi. Lalu beliau perintahkan kepada para penduduk situ untuk bongkar kamar mandinya. Begitu sahabat Hudzaifah balik ke Madinah, kembali ke Madinah, lalu bertemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas, lalu dikonfirmasi, lalu sahabat Abdullah bin Abbas bilang, itu fil fayafi, itu maksudnya Nabi bilang begitu di lapangan, di tanah lapang, bukan kemudian yang ada tembok, ada penghalangnya. Nah ini kan berarti ada perbedaan pendapat dalam memahami hadis, dalam memahami Al-Quran, bahkan sejak ayat itu diturunkan, sejak Nabi SAW masih hidup, apalagi kemudian sampai pada masa kini, di mana tadi yang disebut oleh Pak Hasan, ada jarak yang membentang, ada keterbatasan bahasa, ya, di mana bahasa Nabi atau bahasa Quran itu tidak bisa kemudian diterjemahkan secara a priori, harus dilihat akar katanya dan seterusnya. Nah ini soal pemahaman Al-Quran dan hadis. Yang kedua, perdebatannya itu seputar teori dan konsep. Misalnya di dalam ulumul Quran, teori tentang nasih mansuh, teori tentang tadi saya sampaikan kaidah al-ibrah bi umumil lafadz dengan kaidah al-ibrah bi khususis sabab, itu sesuatu yang diperdebatkan. Di kalangan kajian hadis misalnya teori kesahihan hadis, teori definisi sahabat, ya. Misalnya ketika Mu'tazilah memimpin, sahabat itu didefinisikan sebagai
orang yang pernah mengikuti 2 peperangan bersama Nabi. Ghazwataini. Artinya apa? Kalau dia hanya mengikuti 1 peperangan bersama Nabi, maka bukan sahabat. Dampaknya apa? Semakin sedikit jumlah sahabat yang terdefinisikan, maka semakin sedikit jumlah riwayat hadis. Semakin sedikit jumlah riwayat hadis, maka potensi peluang untuk menggunakan akal semakin besar. Yang kemudian ditolak oleh sejumlah ulama hadis yang membatasi, yang membuka keran definisi sahabat itu sampai pada pendefinisian yang dilakukan oleh Ibn Hajar al-Asqalani bahwa sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan Islam. Cukup bertemu saja, dia tidak perlu menemani Nabi, tidak perlu berperang, ya. Cukup bertemu maka dianggap sahabat. Maka jumlah sahabat kemudian membengkak menjadi hampir 114.000 karena pernah bertemu Nabi menurut Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ini soal teori perdebatannya. Belum lagi soal kesahihan, belum lagi soal adalatus sahabah, adalatul ruwah, dhabtur ruwah, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, perdebatannya adalah persoalan kesejarahan dan autentisitas. Jadi bagaimana Al-Quran diturunkan, bagaimana Al-Quran dicatat, bagaimana Al-Quran dibukukan, mushaf siapa yang dianggap, mushaf siapa yang kemudian dieliminasi, lughah mana yang kemudian diakui, lughah bahasa dialek mana yang kemudian tidak dianggap, dan seterusnya. Persoalan hadis pun sama. Jadi bagaimana hadis itu dicatat, ditulis, apakah untuk kepentingan periwayatan hadis semata atau untuk kepentingan pragmatis, fikih. Jadi apakah mereka sedang melestarikan hadis atau mereka sedang menggunakan hadis sebagai argumen teologis, argumen fikih, dan seterusnya. Nah, yang keempat, problemnya adalah problem soal penerimaan, ya, resepsi Al-Quran dan praktik Al-Quran, resepsi hadis dan praktik hadis. Jadi bagaimana Al-Quran diresepsi? Ada Al-Quran yang diterima sebagai pedoman hidup, ada Al-Quran yang diterima sebagai jimat, misalnya ini Bu Ruqayyah, satu akar kata dengan ruqyah. Al-Quran dijadikan sebagai ruqyah, Al-Quran dijadikan sebagai hiasan, kaligrafi, Al-Quran dijadikan sebagai wirid, ya, dan praktik-praktiknya. Nah, ini perdebatan yang ada seputar Al-Quran dan hadis. Nah, karena sebetulnya ini 2 hal yang berbeda, ya, kajian Al-Quran sendiri, kajian hadis sendiri. Nah, ini Pasca mestinya menjadikan ini dua kajian, tapi ternyata dijadikan satu. Sehingga saya harus menggabungkan ini. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kajian Al-Quran dan hadis, kita akan melihat pendekatan tafsir klasik lebih dahulu. Sebetulnya kan gini, apa sih bedanya metode dan pendekatan? Saya akan bertanya misalnya kepada Pak Mas Toto. Mas Toto, ini saya kenal sejak masih di Usuluddin ini. Mas Toto, apa sih bedanya pendekatan sama metode? Ya, Prof. Ya, pendekatan sama metode bedanya apa ya? Kalau boleh saya tahu, sebelum kita... Ya. Kalau metode itu cara, ya, Prof. Cara untuk mendekatkan atau menggali tentang Al-Quran dan hadis gitu. Itu kalau metode. Kalau pendekatan ya instrumennya sih Prof, kayak menggunakan pendekatan pendekatan fenomenologi, pendekatan sejarah, pendekatan teologis, pendekatan psikologis dan sebagainya itu Prof. Jadi hampir ini sih kalau untuk di bagian metodenya itu menggunakan pendekatan sih Prof kalau setahu saya. Oke, begini. Ya, terima kasih Pak Toto, Mas Toto. Sama-sama, ya Pak. Jadi, saya sederhanakan begini, pendekatan itu cara kita melihat, ya, sudut pandang, teori-teori, ya, basisnya itu teori. Kalau metode itu cara kita menyelesaikan, basisnya langkah-langkah, prosedural. Jadi misalnya ada yang mahasiswa S3 yang belum menikah di sini, sudah semua ya?
Alhamdulillah sudah semua, alhamdulillah. Oke. Kalau pendekatan kita kepada istri itu kalau pendekatannya materialistik, maka kita akan mendekati istri kita itu dengan cara kasih uang belanja yang banyak, beliin dia baju, beliin dia cincin, emas, berlian dan seterusnya. Kalau pendekatannya kepada istri itu pendekatan ilmiah, ya kita ajak diskusi, ajak ke seminar, misalnya beliin dia buku dan seterusnya. Itu pendekatan. Ya. Sementara metode itu cara langkah-langkah gimana menyelesaikan masalah. Jadi kadang ada yang menyamakan antara metode dengan pendekatan, padahal itu suatu yang berbeda. Pendekatan harus ditentukan terlebih dahulu, baru metodenya apa. Jangan kemudian metodenya ditentukan, terus pendekatannya belum ditentukan, salah. Ya, pendekatan itu harus ditentukan terlebih dahulu, baru metodenya apa. Misalnya gini, pendekatannya hermeneutik, nanti langkah metodenya tematik. Nah itu betul, ya, karena tematik itu bukan pendekatan, tematik itu metode, cara menafsirkan. Sementara pendekatannya mungkin bisa historis sosiologis, bisa antropologis, ya, tapi temanya itu adalah tematik itu adalah metode. Di sini ada Pak Muhammad Ali Asyahrawi, bisa mengikuti dalam bahasa Indonesia, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa mengikuti dalam bahasa Indonesia, Pak Ali? Little speak Indonesia. Oke. Syukran ya, Dokter. Ya, jadi ini oke, nanti sedikit-sedikit saya dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab ya, supaya Pak Ali bisa mendapatkan itu. Kita lanjutkan, pendekatan tafsir klasik itu ada satu, Pak, yaitu ortodoksi tafsir, itu teosentris. Jadi kalau dahulu ulama klasik itu memahami Al-Quran, itu memahaminya sebagai wahyu. Bahwa ini adalah kalamullah, hati-hati dalam menafsirkan. Ini adalah firman Tuhan yang tidak mungkin salah. Sehingga penafsiran kalau dirasa kemudian tidak mampu menjangkau atau khawatir ini menyimpang, maka kalimat wallahu a'lam bimuradih atau wallahu a'lam bishawab itu keluar. Nah, apa cirinya otoritas tafsir yang teosentris ini? Yang pertama tekstualis, teks sebagai wahyu suci. Yang kedua ideologis, teks sebagai argumen ideologi. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai argumen ideologis. Baik ideologinya itu ideologi kalam ya, atau ideologi fikih. Ya. Jadi apakah Al-Quran itu hujjah lana ay li ayyi madhabin au alaina? Ya, dia menjadi hujjah bagi kita atau hujjah yang digunakan untuk menyerang kelompok lain. Nah, ini yang terjadi ketika pendekatan tafsir klasik itu adalah teosentris. Berbeda dengan pendekatan tafsir klasik, pendekatan tafsir kontemporer itu antroposentris. Manusia. Apa cirinya? Liberal itu maksud saya membebaskan. Jadi ciri pendekatan antroposentris itu adalah dia kontekstual. Apa maksud kontekstual? Realitasnya sudah berubah. Karena realitasnya sudah berubah, maka penafsiran yang sudah pernah dilakukan ulama itu tidak lagi relevan di beberapa tempat. Ya, misalnya, apakah larangan perbudakan itu ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena realitas pada saat itu masih ada perbudakan. Sementara sekarang realitasnya sudah tidak ada. Maka Al-Quran itu harus ditafsirkan menyesuaikan realitas yang sudah berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, realitas harus berubah. Karena Al-Quran itu adalah tuntunan yang ideal, maka ketika ada
situasi masyarakat di mana masyarakat itu terzalimi, masyarakat itu terpinggirkan, ada masyarakat miskin, ada orang-orang yang butuh advokasi, maka dilihat Al-Quran bicara apa tentang pembelaan-pembelaan itu. Yang penafsirannya nanti diharapkan bisa merubah, ya, bisa merubah kondisi sosial. Nah, ini yang disebut dengan tafsir transformatif. Nanti akan saya sebutkan contoh. Yang kedua, tafsir kontemporer itu karakternya historis, konteks kesejarahan dan kesadaran sejarah. Al-Quran dilihat sebagai teks sejarah, ya, yang ada waktunya, ada ruangnya, ada pelakunya, ya, ada mukhatabnya, sehingga apa? Harus dilihat itu semua, tidak bisa kemudian hanya lafadznya saja. Ketika Al-Quran misalnya bicara qul ya ayyuhal kafirun, apakah al-kafirun itu mencakup Kristen, Nasrani, Yahudi? Ya, ternyata tidak kalau melihat konteks kesejarahannya, bahwa pada saat itu Al-Quran sedang berbicara kepada 4 orang musyrik Makkah. Ya, 4 orang musyrik Makkah yang menawari Nabi SAW untuk gantian beribadah. Ya. Di antaranya Al-Mughirah, kemudian Abu Jahal. Ya. Ada 4 orang yang kemudian diajak bicara oleh Al-Quran dengan kalimat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang sekarang dan yang seterusnya kalian sembah. Nah, berdasarkan analisis semiotik juga, maka itu ta'budun sekarang dan yang akan datang. Berarti orang-orang yang nanti akan berubah imannya tidak masuk dalam kategori ya ayyuhal kafirun. Kan kira-kira begitu. Nah, ini adalah penafsiran dengan memperhatikan konteks kesejarahan dan memiliki kesadaran sejarah. Saya mau kasih contoh misalnya ini. Satu pendekatan kontemporer contohnya adalah penafsiran histori sosiologis yang dilakukan oleh Fazlur Rahman dalam bukunya Major Themes of the Quran, ya, atau bukunya Islam, ya, di mana Al-Quran itu punya tema-tema pokok. Tema pokok Al-Quran itu ya tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang manusia, tentang alam semesta, hukum, akidah, dan seterusnya. Nah, coba kalau saya mau tanya sama Bapak, tema Al-Quran itu kalau kita mau peras jadi satu kata, satu tema, apa Pak? Samaha Muhammad Ali. Choose one theme, ikhtar mawdu' wahid لمضمون القرآن. أي موضوع هو؟ في ماذا يا دكتور؟ في مضمون القرآن كله. طرحت موضوعات أم لا؟ لا. موضوع القرآن، مضمون القرآن كله. طيب إن شاء الله. ويكتب فيه مقالة أم ماذا يا دكتور بروفيسور؟ Okay, if we choose one sentence, one theme for the whole Quran, what is it? مثلا نزول القرآن. لا. Saya sampaikan. Saya bantu. Maulana, لو تختار شيئا معينا يعني عن ماهية القرآن فما هو مولانا؟ قل كلمة يعني عن ماهية القرآن. نزول عن ماذا؟ كلمة الآن أم مقالة أم أتحدث الآن يا بروفيسور؟ تحدث كلمة معينا يعني القرآن يعني ما حقيقة القرآن ما هو؟ نعم هو كلام الله تعالى المنزل من عنده تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المصطلح مولانا، المصطلح وليس حقيقة مضمون القرآن
نعم نعم. من فضلك. نعم يا دكتور. طبعا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، منه ما نزل بمكة ومنه ما نزل بالمدينة. لا قال بعض العلماء أن مضمون القرآن هو العقيدة والشريعة والقصص والأخلاق وغير ذلك. اختر شيئا معينا لمضمون القرآن، هو العقيدة، هو الشريعة، هو الإنسان، هو عن الإله. نعم عن الله تبارك وتعالى. Oke. Jadi Pak Muhammad Ali beranggapan bahwa isi Al-Quran itu kalau diperas jadi satu kalimat adalah tentang Tuhan. Ada lagi Pak? Pak Al-Farabi mungkin? Ya, mungkin kalau persepsi saya pribadi lebih ke ubudiyah mungkin. Oke, Al-Quran itu isinya ibadah. Pak Adnan Yalipele. Atau Pak Amirullah, silakan. Kalau saya mungkin manusia ya Pak ya. Jadi kalau kenapa? Fajrul tadi ada 3, Tuhan, manusia dan alam gitu ya. Sebetulnya tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Tapi kalau disuruh pilih, Al-Quran itu sebetulnya berbicara kepada manusia, baik dalam hubungannya dengan alam maupun dalam hubungannya dengan Tuhannya. Ya. Itu pikiran saya sebenarnya. Baik, itu yang dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab. Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa Al-Quran itu isinya tentang manusia. Kalau Al-Quran bicara tentang Tuhan, itu bicara siapa yang disembah oleh manusia, siapa yang berkuasa atas manusia, siapa yang akan dituju oleh manusia. Ketika Al-Quran bicara tentang alam semesta, itu Al-Quran bicara tentang sesuatu yang difikirkan, dipelajari, dan dimanfaatkan oleh manusia. Al-Quran bicara masa lalu, itu Al-Quran bicara sesuatu yang ditiru atau tidak boleh ditiru oleh manusia. Al-Quran bicara masa yang akan datang, itu Al-Quran bicara tentang apa yang terjadi pada manusia kelak. Al-Quran bicara tentang hukum, ibadah, dan seterusnya, itu bicara apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sekarang. Jadi intinya semuanya, Al-Quran itu bicara tentang manusia. Nah, kalau menggunakan pendekatan humanistik, pendekatan kemanusiaan, maka tafsir-tafsir itu, maka ketika kita menafsirkan ayat, tidak boleh keluar dari kerangka ini. Nah, itu yang saya maksud dengan pendekatan. Pendekatannya humanis. Itu yang dilakukan oleh Arkun, Fazlur Rahman misalnya. Ya, oleh Nasr Hamid Abu Zaid, humanis kritis. Jadi, Al-Quran itu harus meninggikan manusia. Kalau ternyata ada tafsir yang itu merendahkan manusia, misalnya salah satu bagian dari manusia itu adalah perempuan, maka penafsiran itu harus ditolak. Ketika ada penafsiran yang itu merendahkan kemanusiaan dalam arti masih ada terjadi perbudakan atau ada orang-orang yang tidak dianggap derajatnya sebagai manusia, maka itu harus ditolak. Nah, itu namanya pendekatan. Ya, jadi pada masa yang sekarang itu adalah pendekatannya historis sosiologis Fazlur Rahman. Nah, model penafsiran Fazlur Rahman itu menurut saya itu mirip dengan model penafsirannya Umar bin Khattab. Ketika ideal moralnya ditangkap, kemudian teksnya boleh jadi diabaikan. Ya, Umar bin Khattab misalnya terhadap mu'allaf yang di dalam teksnya itu ada bagian, ya, wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang baru masuk Islam itu mendapatkan bagian zakat, oleh Sayyidina Umar tidak diberi. Karena Islam sudah kuat, pertimbangannya itu. Jadi antara tuntutan idealis dan kondisi pragmatis itu diperhatikan. Idealisnya begini, tapi pragmatisnya bagaimana? Saya mau kasih contoh misalnya Bapak Ibu, di Al-Quran itu banyak bicara tentang perempuan sebagai balasan. Ya. Bidadari, bahkan di dalam surat An-Naba itu ada satu ayat, innalil muttaqina mafaza hadaiq innal muttaqina mafaza
hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Coba, apa yang dikehendaki Al-Quran ketika menyebut wa kawa'iba atraba? Perempuan yang dadanya bagus atau perempuan yang montok, kawa'iba atraba. Nah, itu harus dilihat kondisi pragmatisnya, bahwa kondisi pada saat itu, masyarakat Arab pada saat itu, imajinasi tentang perempuan itu tinggi. Mereka punya banyak perempuan, nggak cukup dengan istri, punya harem, punya budak, dan lain sebagainya. Nah, ini penafsiran yang melihat pendekatannya menggunakan histori sosiologis. Dia lihat kondisi sosialnya, dia lihat bagaimana sejarahnya. Yang kedua contohnya misalnya tafsir hermeneutik, menggunakan pendekatan hermeneutik yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Dia secara spesifik itu menggunakan hermeneutika produktif atau al-qira'ah al-muntijah. Ada 3 prinsip dasar hermeneutikanya Nasr Hamid Abu Zaid. Ada mafhumun nas, ya, teks itu sebagai sebuah teks, Al-Quran sebagai sebuah teks yang bisa dipahami, yang bisa dijelaskan. Ya. Jadi tidak ada itu wallahu a'lamu bil muradih, nggak ada. Karena semuanya bisa dipahami teks itu. Yang kedua ada sultatun nas, di mana teks itu punya otoritas. Dan yang ketiga ada hadaratun nas, ada peradaban teks, di mana teks itu atau Al-Quran itu hadir tidak di ruang hampa. Dia ada asbabun nuzulnya. Kalau tidak ada asbabun nuzulnya, dia ada konteks besar yang melingkupinya. Dia ada pelakunya, dia ada waktunya di Makkah atau di Madinah. Ya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Yang ketiga, semiotika Al-Quran. Tafsir Al-Fatihahnya Arqun. Arqun itu sampai meneliti bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu semua isimnya itu ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim, ad-din, ya, as-sirat, semuanya pakai al, ma'rifah. Nah, itu menandakan apa? Ya, penggunaan ma'rifat, isim ma'rifat di dalam surat Al-Fatihah itu menandakan apa? Kemudian ada kalimat mukhatabnya. Mukhatabnya menggunakan iyyaka, mukhatab langsung, ya. Kemudian ada na'budu nasta'in, mutakallim ma'al ghair. Nah, itu menandakan apa? Nah, itu dibahas oleh Arqun, semiotik. Lalu semantik, ya, makna. Ada makna asosiatif, ada makna makna langsung, makna tidak langsung, makna denotatif, makna konotatif, ya, terhadap Al-Quran. Ini contoh yang masyhur pendekatan-pendekatan kontemporer di kalangan di luar Indonesia. Sementara di Indonesia itu ada misalnya tafsir transformatifnya Profesor Dr. Muslim Abdurrahman. Ya. Tadi yang sempat saya sampaikan. Jadi Muslim Abdurrahman mengatakan bahwa tafsir itu adalah cara kita membaca Al-Quran, lalu Al-Quran itu bisa menginspirasi perubahan sosial. Nah, cara membaca Al-Qurannya itu lebih dahulu membaca realitas. Kalau ulama dulu tuh baca Quran dulu, lalu ditafsirkan. Kamu tuh harus begini, Quran bilangnya begini. Kalau ini enggak, dilihat masyarakatnya dulu. Oh, ini ada yang nggak bisa sekolah. Oh, ini ada anak yatim. Oke. Lalu dicarikan Al-Quran bicara apa tentang ketidakberdayaan. Al-Quran bicara apa tentang mustad'afin. Ya. Baru kemudian dicarikan konsepnya. Lah konsep itu kemudian diterapkan untuk perubahan sosial. Nah, ini namanya tafsir transformatif. Ada lagi tafsir emansipatoris yang dulu diinikan oleh anak-anak muda LP3M, ya. Masinisnya itu Mas Dar Farid Masudi. Tafsir ini adalah untuk menjembatani, ya, memperpendek jurang antara teks, antara Al-Quran dengan realitas. Ya. Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu yang begini loh, alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Wah, digambarkan itu sebagai sesuatu yang idealis, sementara realitasnya ada nggak orang yang baca Al-Quran kemudian hatinya bergetar? Nah, misalnya gitu, khusyuk itu seperti apa? Nah, itu diperpendek, penafsirannya itu diturunkan, ya, sehingga realitas ini bisa menjangkau teks itu. Jadi penafsirannya itu tidak melulu
atau tidak bisa kemudian diartikan sebagai sebuah yang ideal. Maka membaca Al-Quran secara keseluruhan itu bisa menjadi kata kunci dari tafsir emansipatoris ini. Misal begini Pak, ayat yang nanti siang Jumatan pasti nih setiap khotib Jumat baca. Biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih. Itu adalah sesuatu yang idealis, haqqa tuqatih. Gimana haqqa tuqatih? Haqqa tuqatih itu haqqa dzikri, haqqa syukri, haqqa ta'ah. Apakah orang itu harus senantiasa ingat tidak pernah lupa, senantiasa syukur tidak pernah tidak syukur, senantiasa taat tidak pernah maksiat? Wah, susah sekali. Maka kemudian harus dibaca menggunakan Al-Quran keseluruhnya. Ternyata ada ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepadamu dengan semampumu. Haqqa tuqatih ay at-taqwa ala qadri istita'atikum. Bisa kalau itu. Maka salah satu riwayat, meskipun riwayat ini tidak sahih, tapi riwayat ini bisa dijadikan sebagai pegangan bahwa ketika ayat yang pertama tadi turun, sahabat semuanya angkat tangan. Ya Rasulullah, nggak bisa kita. Kenapa? Karena kalau haqqa tuqatih, ya nggak bisa. Maka kemudian turunlah di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Nah ini memperpendek jarak antara idealitas yang digambarkan oleh Al-Quran dengan realitas masyarakat, dengan cara melihat secara utuh ya penafsiran Al-Quran. Lalu ada penafsiran paradigma Al-Quran yang digagas oleh Kuntowijoyo. Ya, jadi ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Fazrul Rahman, menangkap pesan moral apa yang terkandung di dalam Al-Quran, lalu aplikasi konsep normatif Al-Quran itu dilakukan untuk perubahan sosial. Misalnya, apa sih pesan moral Al-Quran ketika berbicara tentang pernikahan? Al-Quran bicara tentang keadilan. Kan gitu. Maka konsep keadilan inilah yang harus kemudian dibumikan ya untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Yang keempat adalah tafsir maqasidi yang belakangan ini marak dilakukan oleh beberapa mufasir di Indonesia atau di Afrika ya. Ada tokohnya siapa? Tokoh maqasidi syariah yang belakangan, yang bukunya baru saja diterjemahkan, orangnya agak gemuk, Jasar Audah. Nah, Jasar Audah ya. Tafsir maqasidi. Nah, baik. Ini di level tafsir. Jadi ada pendekatannya, itu pendekatannya dua sebetulnya. Satu, pendekatannya itu pendekatan kontekstual. Yang kedua, pendekatannya itu pendekatan historis, sejarah. Mau dia nanti pakai pendekatan apa? Antropologi, feminis, psikologi, sosiologi, apalagi misalnya. Pendekatan sastra, itu baliknya kedua ini. Ya. Muaranya kedua ini, pendekatan kontekstual, realitas sudah berubah atau realitas harus berubah, dan pendekatan historis. Kita melihat kesejarahan, melihat konteksnya, lalu kita punya kesadaran sejarah bahwa kalau istilahnya Jabiri itu bahwa kita itu adalah kainah turathiyah. Kainah turathiyah, kita tuh entitas yang mengakar, punya tradisi, ya, meneruskan tradisi. Tapi pada saat yang sama kita itu adalah kainah laha turath. Kita adalah entitas yang menciptakan tradisi baru. Ya. Jadi kita mengakar pada tradisi lama, lalu menciptakan tradisi baru yang istilahnya dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu al-akhdhu al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau istilahnya Kiai Ma'ruf Amin ditambahin fal aslah. Ditambah lagi. Oke, sekarang kita bergeser ke kajian hadis. Kajian hadis. Di dalam kajian hadis, pendekatan klasik itu dalam boleh.
Ortodoksinya itu adalah teosentris normatif praktis. Ini ortodoksinya. Di luar ini itu berarti heterodoks. Heterodoks itu dalam arti ya berbeda dengan arus utama lah, menyimpang gitu ya. Kita tidak bicara benar salah, tapi ini berbeda, belok daripada ortodoksi. Ortodoksinya kalau pendekatan klasik, orang dalam memahami hadis, dalam berinteraksi dengan hadis, itu teosentris normatif praktis. Apa maksudnya? Yang pertama, hadis itu sebagai wahyu kedua. A dual revelation. Wahyu ganda, ada Al-Quran, ada hadis. Maka Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalahnya misalnya berkata bahwa hadis atau khobar ya, dari Nabi SAW itu adalah ya wahyu dari Allah. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW, Muhammad itu utusan Allah. Dia tidak bicara menggunakan kalimat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak. Tapi bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan Rasulullah itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh yang mengutus. Sehingga hadis harus diposisikan sebagai sesuatu yang pokok, yang utama, referensi utama, rujukan utama. Yang kedua, sama dengan tafsir tadi. Bahwa hadis itu ditulis untuk argumen ideologis. Ya, saya berani mengatakan Imam Bukhari itu nggak sedang melestarikan hadis, enggak. Dia sedang membangun argumen ideologi sunninya, ideologi fikihnya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya dia bicara tentang melestarikan hadis dan dia konsisten pada pemilihan hadis yang sahih, ternyata dia memilih hadis dhaif dibanding hadis sahih di dalam kitab sahihnya. Bahkan dia memilih bukan hadis. Ya, misalnya ketika Manaqibus Sahabah, ada bab Muawiyah. Saya mungkin bisa tampilkan nanti ya. Nah, di dalam Manaqibus Sahabah bab Muawiyah itu Imam Bukhari tidak mencantumkan satu hadis pun dari Rasulullah. Analisisnya ada dua. Satu, memang tidak ada hadis sahih yang bicara tentang Muawiyah. Rasulullah tidak pernah bicara apa-apa tentang Muawiyah. Kalau tentang sahabat lain mungkin bicara. Tapi tentang Muawiyah dia nggak menemukan. Imam Bukhari nggak menemukan. Atau yang kedua, Imam Bukhari memang sengaja dia tidak menemukan hadis yang terkait dengan Muawiyah. Lalu untuk kepentingan bahwa ini ideologi Sunni, Muawiyah harus masuk, maka dia memasukkan itu ke dalam Sahih Bukhari. Saya mau kasih buktinya. Ya Bapak-bapak, bab Muawiyah. Bab zikru Muawiyah radhiyallahu anhu ta'ala. Saya share screen ya. Nah ini. Bab zikru Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis pertamanya itu bicara tentang Haddatsana Al-Hasan bin Bishr haddatsana Al-Mu'afi an Utsman bin Al-Aswad an Ibni Abi Mulaikah qala autara Muawiyah ba'da al-Isya bi rak'ah wa indahu maulan li Ibni Abbas fa ata Ibnu Abbas fa qala da'hu fa innahu qad sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang bicara tentang bahwa Muawiyah itu adalah sahabat Rasul adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Lalu hadis yang kedua, Haddatsana Ibnu Abi Maryam, haddatsana Nafi' Ibnu Umar haddatsani Ibnu Abi Mulaikah, sama ke Ibnu Abi Mulaikah qila Ibnu Abbas halaka fi amiril mu'minin Muawiyah fa innahu ma autara illa biwahidah qala asaba innahu faqih. Jadi enggak ada sabda Nabi SAW di sini. Setelah itu ada ini
innakum latusalluna an Muawiyah, ini Muawiyah yang ngomong, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala innakum latusalluna salatan laqad sahibna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fama ra'ainahu yusalliha wa laqad naha anhuma. Langsung bab manaqibu Fatimah. Nah, kalau Fatimah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah tu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Jadi ketika Nabi bicara tentang manaqib sahabat-sahabat yang lain, itu Nabi bilang, ini begini, si ini gini, si ini gini. Tapi tentang Muawiyah nggak ada. Nah, apa kepentingan Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari memasukkan Muawiyah ke dalam kitab sahihnya padahal tidak tersedia hadis sahih tentangnya? Ini merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai hadis, ya, itu pendekatannya adalah pendekatan hadis sebagai argumen ideologi. Ideologi Sunni, ideologi kalam, ya, ideologi fikih, nanti ada fikih Syafi'i kah, fikih Hanabilah kah, macam-macam. Dan yang ketiga, pendekatan klasik itu hadis itu diteliti, dianalisis untuk diamalkan, dipraktekkan. Beda dengan pendekatan kontemporer, nanti pendekatan modern misalnya, atau pendekatan barat. Saya katakan nanti pendekatan barat. Nah, ini pendekatan klasik. Kita bergeser ke pendekatan kontemporer. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu hanya satu, karena riwayatnya mutawatir, sehingga nggak ada yang mempermasalahkan soal sanad. Sementara kalau di hadis, yang pertama itu sanad. Ya, pendekatan kontemporernya itu yang pertama adalah discontinuity, skepticism. Ya. Hadis itu nggak sambung ke Nabi. Yang menyambungkan itu common link, kata Joseph Sach. Misalnya hadis as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Itu kalau menggunakan penelitiannya Joseph Sach, itu Al-A'mash lah yang kemudian melakukan penyebaran ke berbagai macam ke sejumlah orang. Al-A'mash. Lalu Al-A'mash membuat sanad ke atas. Al-A'mash, Abu Salih, Abu Hurairah. Nah, itu menurut Joseph Sach. Yang kemudian dibantah oleh Kamarudin Amin, Profesor Dr. Kamarudin Amin. Beliau bisa membuktikan bahwa dengan jalur yang lain ternyata tidak A'mash, tapi bisa dilacak sampai ke murid-muridnya Abu Saleh yang lain, lalu bisa dilacak ke murid-muridnya Abu Hurairah yang lain. Ini teori skepticism yang pertama, common link. Yang kedua, argumentum e silentio, bahwa ini kalau ini jelas nggak berdasar ya. Ketika hadis itu tidak ditemukan di berbagai teks yang ada pada masa awal, misalnya hadis tentang sataftariqu ummati itu tidak ada di Muwatta. Hadis tentang ini tidak ada di Muwatta. Nah, bagi mereka, bagi Ignaz Joseph Sach itu menyatakan bahwa berarti hadis itu nggak ada. Itu cuma dibuat-buat orang sesudah Muwatta saja. Nah, mereka lupa bahwa kalau ulama hadis tidak menyebut hadis, itu faktornya banyak. Ada faktor hadis itu memang tidak beredar di wilayah tertentu, tapi beredar di wilayah yang lain, ya kan? Misal hadis man shoma sittan min Syawal, ya. Siapa yang berpuasa 6 hari setelah Ramadan, 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti shaumid dahr, sama seperti puasa 1 tahun. Nah, hadis itu tidak beredar di Madinah pada zaman Imam Malik, sehingga Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya mengatakan bahwa ini bid'ah. Kami tidak melakukan, orang tua kami tidak melakukan, guru-guru kami tidak melakukan, kulluna madaniyun. Kami semua Madinah. Jadi itu tidak beredar. Nah, hadis itu padahal periwayat sahabatnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari, orang Madinah. Tapi beliau itu hijrah ke Kufah pada zaman Sayyidina Ali, sebelum sempat meriwayatkan hadis itu di Madinah. Nah, begitu hijrah ke Kufah bersama Sayyidina Ali, hadis itu beredar di Kufah. Maka Imam Asy-Syafi'i mendengar di sana. Sementara
di Madinah itu tidak terdengar hadis itu. Nah, bukan berarti kemudian tidak ada di satu tempat itu menyebabkan hadis ini tidak ada. Nah, itu kritik terhadap argumentum silensionya Ignaz Goldziher atau Jeb Sesah. Ya. Yang kedua, pendekatan dalam sanad itu adalah continuity. Nah, ini bantahan terhadap yang pertama, ya, yang dilakukan oleh Mustafa Al-A'zami dan Fuad Seskin. Lalu yang ketiga itu jalan tengah. Jalan tengah yang dilakukan oleh Robson, Rahman, Nicholson, jalan tengah itu gimana? Menurut Joseph Sach misalnya atau June Ball, bahwa hadis itu digunakan untuk praktik administrasi abad pertama dan kedua Hijriah. Buktinya apa? Musannaf. Bukti itu. Ya, kalau orang Barat itu ada buktinya nggak? Ada teksnya nggak? Ada manuskripnya nggak? Ada buktinya apa? Nih musannaf. Musannaf itu isinya pendapat sahabat, pendapat tabi'in. Hadis Nabi cuma sekitar 30%. 70%-nya itu pendapat sahabat dan pendapat tabi'in. Hal ini membuktikan bahwa kepentingan hukum, kepentingan administratif, fikih itu menjadi landasan ada atau tidak adanya hadis. Ini diterima oleh Rahman. Tapi Rahman menolak bahwa para generasi ketiga, generasi tabi'in itu adalah pemalsu-pemalsu hadis yang disampaikan oleh June Ball, ya, dengan mengatakan itu memalsukan hadis. Enggak, ditolak. Yang keempat, nah ini pendekatan Salafi revivalis, yaitu mencoba untuk mentakhrij ulang, ya, mengkritik ulang hadis-hadis yang dianggap sahih oleh para imam-imam itu, lalu kalau itu memang dhaif didhaifkan. Nah, maka muncul silsilah al-hadis ad-dhaifah, dhaif Sunan Abi Dawud, dhaif Sunan At-Tirmidzi, dhaif Sunan Ibn Majah, dhaif Sunan An-Nasa'i, ya, yang dilakukan oleh secara otodidak oleh Al-Albani dan murid-muridnya. Pada saat yang sama, kelompok ini atau pendekatan ini juga menggunakan teori wujubul amal bil hadits sahih. Wajib mengamalkan hadis sahih. Artinya apa? Meskipun tidak ada yang mengamalkan sebelumnya, tapi kalau sekarang ditemukan bahwa hadis itu sahih, maka wajib diamalkan. Nah, pendekatan ini kemudian yang menyebabkan adanya sejumlah praktik-praktik, ya, yang dianggap kemudian suloyo, bahasa Jawanya itu yukhalifuna, ya, berbeda dengan kita, berbeda dengan yang sudah ada, ya, berbeda dengan yang sudah established. Ya. Nanti akan saya jelaskan ketika membahas pendekatan hadis. Lalu isnad kumatan yang dilakukan oleh Motski dan Kamaruddin Amin. Kalau dalam bahasa kita isnad kumatan itu jam'ur riwayat. Ya. Jadi menggabungkan seluruh riwayat untuk melihat siapa periwayat sumbernya, bisa nggak dilacak lebih awal. Tesisnya Kamaruddin Amin, disertasinya Kamaruddin Amin itu bilang, kalau June Ball itu hanya pada Al-A'mash di dalam satu hadis tentang as-saumuli wa ana ajzibihi, jadi pusat poros atau common link-nya itu ada di A'mash, maka penelitian Kamaruddin Amin dengan menggunakan jam'ur riwayah, enggak, itu adanya di generasi sebelumnya, yaitu Abu Shalih dan murid-muridnya Abu Hurairah, bahkan bisa dilacak sampai ke sahabat, bahwa yang meriwayatkan hadis itu bukan hanya Abu Hurairah, tapi sejumlah sahabat yang lain. Baik, nah sekarang di matan. Di matan itu pendekatan kontemporer, ya, itu ada yang disebut sebagai pendekatan nostalgic approach atau tradisionalisme romantis approach atau sentralitas Al-Quran yang dilakukan oleh Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir, dan Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Bagaimana pendekatan ini? Pendekatan ini itu berasumsi, berpijak pada bahwa generasi terbaik adalah generasi di masa Nabi, di mana bimbingannya adalah Al-Quran. Kata Muhammad Al-Ghazali, innana na'riful islama
min usulihil qa'imah, la min a'immah wala min hadithah. Ya, kita itu mengenal Islam itu dari usulnya yang qa'imah, yaitu Al-Qur'an. Innana tala'i'ul Islam, kita itu adalah para pejuang yang membangkitkan Islam, li'ila'il wahyil ilahi, untuk meninggikan Al-Quran, wahyul ilahi. Bagaimana pendekatan ini dalam matan hadis? Ketika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu ditolak seberapapun sahihnya sanad. Jadi kaidahnya mungkin berkata begini, sahihatul isnad la tastalzim sihhatal matan. Sihhatul isnad la tastalzim sihhatal matan. Ya. Kesahihan sanad tidak meniscayakan kesahihan matan. Contoh, ada hadis misalnya al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Hal ini bertolak belakang dengan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tanpa peduli hadis itu harus dimaknai bagaimana dulu gitu. Karena menurut misalnya Al-Munawi, Imam Al-Munawi menafsirkan al-wa'idah itu adalah al-qabilah, sementara al-mau'udah itu ummut tifl. Jadi kalau ditafsirkan secara letterlek, ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan lalu dikubur hidup-hidup, ibu yang menguburkan bayi hidup-hidup dan bayinya itu masuk neraka. Kalau ibunya wajar, anaknya salah apa? Bayinya salah apa? Kan gitu. Nah, ini bertentangan dengan kata Muhammad Al-Ghazali atau Yusuf Al-Qaradawi, ini bertentangan dengan ayat bi ayyi dzambin wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tapi kalau misalnya kita cek ulang penafsiran ulama, yang boleh jadi benar, boleh jadi salah. Al-wa'idah itu kabilahnya, al-mau'udah itu ibunya. Jadi satu kabilah tertentu kan, Al-Quran tidak sedang menggambarkan seluruh masyarakat Arab itu ngubur anak perempuannya, kan enggak. Buktinya Ibunda Aisyah sehat, Ibunda Hafsah, ya, itu juga anaknya Sayyidina Umar ya hidup sampai tua kan. Sentralitas Al-Quran. Makna lain dari sentralitas Al-Quran adalah peminggiran signifikansi Al-Quran, signifikansi hadis. Jadi dalam pandangan pendekatan ini, hadis itu nggak begitu penting. Hadis itu tidak begitu menjadi aturan seluruh kehidupan manusia. Dia hanya berlaku bagi urusan-urusan normatif, ritual, ya tentang ibadah, akhlak, akidah, itu saja. Tapi persoalan-persoalan manusia, enggak. Misalnya begini, ketika ada hadis Nabi yang membicarakan dalam tanda petik kesunahan makan itu di bawah, di lantai, lalu makan bersama-sama, Muhammad Al-Ghazali langsung menghadapkan ayat yakuluna jami'an au ashtata. Silakan mau makan bareng-bareng, mau makan sendiri-sendiri boleh. Mau makan di kursi boleh, mau makan di lantai boleh. Hadis itu hanya sekedar praktik yang dilakukan oleh zaman Nabi, di zaman Nabi, yang boleh jadi itu adalah praktek yang lokal, temporal, tidak berlaku universal. Nah, ini tradisionalisme romantis. Jadi secara tradisional mereka meromantikkan, ya, romantisme sejarah bahwa sesuatu yang baik itu adalah yang dalam bimbingan Al-Quran, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apa yang disebut sebagai sunnah hadis distinction. Jadi pembedaan antara sunnah dan hadis. Hadis itu verbalisasi sunnah, sunnah adalah tradisi yang berjalan. Sehingga tidak semua hadis adalah sunnah. Tidak semua hadis adalah sunnah. Sunnah bahkan dibagi dua, ada sunnah rasuliyah, ada sunnah nabawiyah, atau sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah. Yang terjadi hari ini dalam beberapa penelitian disebutkan, termasuk penelitian saya, apa yang saya sebut sebagai sunnahifikasi hadis. Jadi semua hadis dianggap sunnah. Padahal itu bukan sunnah, itu hadis saja. Ya. Dan kalau kembali ke tadi ke pendapatnya Al-Albani bahwa semua hadis saya harus diamalkan, ternyata tidak.
Sejumlah ulama tidak mengamalkan hadis sahih, bahkan Imam Bukhari sendiri. Saya mau kasih contoh, misalnya kalau di dalam di dalam Sahih Bukhari misalnya, ya, itu ada bab tentang aurah, bab tentang aurah, bab tentang al-fakhidhu aurah, babul fakhidhu minal aurah. Nah ini, ya, saya akan share screen. Bab ma yudhkaru fil fakhidhi, qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau bilang begini. Wa yurwa an Ibni Abbas wa Jurhud wa Muhammad bin Jahash anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhidhu aurah. Riwayatnya Jurhud mengatakan al-fakhidhu aurah. Wa qala Anas bin Malik khusira Nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidhihi. Rasulullah SAW terbuka auratnya. Qala Abu Abdullah. Imam Bukhari berkata wa hadithu Anas asnad. Hadisnya Anas itu lebih sahih, lebih sambung, lebih musnad. Wa haditsu Jurhud ahwat, lebih hati-hati, hatta yakhruja min ikhtilafi. Qala Abu Musa ghata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Nabi SAW menutup pahanya ketika sahabat Utsman masuk. Di dalamnya sudah ada Abu Bakar dan sudah ada Umar. Waktu Abu Bakar sama Umar masih ada, paha Nabi dibiarkan terbuka. Qala Zaid bin Tsabit anzalallahu ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fakhidhuhu ala fakhidayya fasaqiltu alayya fasaqulat alayya hatta khiftu antara fakhidayya. Allah Subhanahu wa taala pernah turun wahyu dan paha Nabi ada di paha saya, kata Zaid bin Tsabit, dan saya merasakan pahanya Nabi. Nah, ini Imam Bukhari kemudian memasukkan hadis, ya, hadisnya itu justru tentang terbukanya aurat Nabi. Terbukanya paha Nabi di sini, ya. Nabi SAW ketika di sebuah tempat, ya, nah ini wa inna rukbatayya latamassu fakhidha Nabi sallallahu alaihi wasallam, lutut saya menyentuh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala al-qaryah qala Allahu akbar, ya, thumma hasara al-izar an fakhidahi hatta inni anzuru ila bayadi fakhidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai saya melihat paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keterangan bahwa riwayatnya Anas itu lebih sanad dan riwayatnya Jurhud itu lebih hati-hati, dan di dalam tarikh kabirnya Imam Bukhari mengatakan bahwa riwayat Jurhud itu lemah. Ini membuktikan bahwa sekali lagi Imam Bukhari itu tidak kemudian semerta-merta hadis sahih langsung dijadikan sebagai pegangan, diamalkan, tidak. Ya, beliau menggunakan juga hadis dhaif. Ada hadis lain yang di dalam Sahih Bukhari soal radha'atul kabir, menyusui dewasa. Menyusui dewasa. Yang kalau saya bilang sama mahasiswa saya yang di S1, karena jumlahnya banyak, kalian daripada duduknya misah-misah, terus kerjain tugas nggak bisa bareng laki-laki perempuan, mendingan kalian semua jadi anak susuan saya. Pakai hadis radha'atul kabir. Istri saya tinggal diperes asinya kan 1 galon, saya bawa ke kampus, minum semuanya 120 orang, jadilah semua anak susuan saya kan gitu. Tapi karena hadis itu mauquf, tawaquf alaihi ulama mentawakufkan baik di level sahabat, ummahatul mukminin yang lain nggak mau mempraktekkan hadis itu, nggak mau mempraktekkan praktik itu sampai pada generasi berikutnya, maka hadis itu tidak diamalkan. Nah, ini membedakan mana hadis, mana sunnah. Ya. Oh, ini cuma hadis karena nggak ada yang mengamalkan. Oh, ini cuma hadis karena yang mengamalkan cuma 1 orang. Hadis ilzak itu kan yang mengamalkan cuma 1 orang. Karena ahaduna. Ya, di dalam Sahih Bukhari juga itu ada. Jadi bagaimana sahabat menempelkan kakinya ke
kaki sahabatnya. Sahabatnya itu cuma 1 orang. Enggak kemudian semua. Nah ini. Saya share screen-nya lagi. Mungkin Bapak sudah tahu, tapi ini saya ulang saja ya. Babu ilzaqul mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis shaf. Qala Nu'man bin Bashir, ra'aitur rajula minna, 1 orang yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibi. Ya. Lalu haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair an Humaid an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri ka'anni arakum amami. Kira-kira lanjutannya begitu. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimanki sahibihi wa qadamu biqadami sahibi. Nah ini 1 orang. Nah 1 orang itu enggak jadi sunnah. Anjuran aja enggak, itu cuma menceritakan ada 1 orang. Nah, itu hadis. Nah, kalau dalam pendekatan Albani di mana wujubul amali bil hadisus sahih itu menjadi wajib, bahkan dianggap menista agama kalau enggak melakukan. Tapi kalau dalam pendekatan yang lain sunnah hadis distinction itu bukan hanya sunnah aja bukan gitu ya. Itu hanya sekedar hadis ya, rekaman peristiwa bahwa ada sahabat Nabi yang melakukan itu 1 orang dan itu bukan anjuran. Oke. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Lalu Bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada pendekatan maqasidi. Nah, apa sih tujuannya disyariatkannya ini? Apa sungguhnya tujuannya ini? Ya. Misalnya soal isbal itu banyak sekali dibahas oleh sejumlah sarjana. Ya. Saya juga punya perhatian terhadap persoalan isbal ini, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Berdasarkan penelusuran saya bahwa isbal itu adalah soal respon Nabi terhadap stratifikasi sosial berdasarkan pakaian. Jadi Nabi itu nggak mau ada orang membeda-bedakan status sosialnya karena dengan pakaian yang digunakan. Semakin rendah menjulur pakaiannya, maka semakin tinggi status sosial. Semakin tinggi pakaiannya, maka semakin rendah status sosial. Umar itu pernah memukul seorang budak yang pakaiannya menjulur ke bawah. Dipukul sama Umar, lalu Umar bilang apa? Anta abdun irfa. Kamu itu budak, angkat pakaian, diangkat. Nah, bagi saya itu pendekatannya harus maqasidi. Jadi ketika ada hadis tentang larangan isbal, itu yang dimaksud adalah larangan itu membeda-bedakan orang. Oh, saya ini dosen, saya ini dokter, pakaiannya harus begini. Oh, saya ini profesor, saya ini ustadz, pakainya begini. Dan itu yang dilakukan oleh Profesor Ali Mustafa Yaqub dengan melarang santrinya menggunakan gamis. Ya, kalau Bapak Ibu ke Darussunnah nggak ada santrinya yang pakai gamis. Kenapa? Karena bagi beliau gamis untuk santrinya itu adalah libasus syuhra. Untuk saya ini sunnah Rasul, saya ini untuk naikin begitu. Nah itu termasuk isbal itu tadi. Ya, pendekatan maqasidi dan banyak sekali. Saya mau kasih contoh misalnya yang belakangan ini populer Pak ya. Kalau Bapak Ibu dapat undangan dari beberapa kawan kita, ada undangan pernikahan, lalu di situ ada ditulis mohon untuk tidak makan dan minum berdiri. Nah, ada ya? Bapak pernah nggak? Kalau saya pernah dapat undangan pernikahan begitu, resepsi pernikahan. Nah itu saya duga dia atau yang menulis undangan itu mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ada hadis Nabi tentang larangan la yashrabanna ahadukum qa'imun. Jangan sekali-kali minum berdiri. Meskipun di dalam Sahih Bukhari sendiri itu Sayyidina Ali minum berdiri. Ketika ditanya Ali, kenapa kamu minum berdiri? Apa yang kamu lihat terhadap saya sekarang? Itu yang aku lihat kepada Rasulullah SAW.
Abdullah bin Umar minum berdiri, makan berdiri. Maka Sunan At-Tirmidzi ketika menjelaskan hadis ini, ya itu hanya soal at-ta'dib, ya. Hanya soal etika saja, nggak ada larangan keharaman, makruh, nggak ada. Itu soal etis atau tidak etis saja. Nah, ini pendekatannya kemudian maqasidi. Apa sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Nabi? Muradnya apa? Apakah Nabi mengatur soal makan minum itu untuk hanya sekedar soal etika? Menurut saya tidak. Tapi soal kesehatan, ya, soal keselamatan, soal kemaslahatan. Saya kira itu. Ketika membaca hadis riwayatnya Ibnu Hibban misalnya, hadis itu dijelaskan secara rinci bahwa orang yang dilarang oleh Nabi itu bukan sedang berdiri tapi sedang berjalan. Maka Ibn Qutaibah menafsirkan hadis itu dengan apa? Masyian. Bukan qaiman, qaiman artinya qiyam, tapi masyian. Imshi fi hajatik, ay is'a fi hajatik, ay qum fi hajatik. Orang Arab biasa bilang begitu. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak yang berbahagia, maka kalau dapat disimpulkan pendekatan hadis itu saya bagi menjadi dua, antara sarjana muslim dengan sarjana barat. Kalau sarjana muslim, pendekatan hadis itu, hadisnya sebagai sumber normatif. Dua, dibedakan. Ada hadis-hadis, ada yang di sirah nabawiyah, ada yang di maghazi, ada yang di akhbar, ada yang tafsir, perlakuannya beda. Perlakuannya beda. Kalau yang di sirah, do'if nggak apa-apa, terima. Kalau yang di sirah nabawiyah, yang di maghazi, tapi kalau yang hadis, oh nanti dulu, yang sahih dulu, kan gitu kira-kira. Ya, ada perlakuan yang berbeda. Tapi kalau yang di barat, ya hadis itu sebagai sumber sejarah, nggak ada hubungannya dengan praktik, nggak ada hubungannya dengan ideologi apa-apa, nggak ada. Sebagai teks sejarah, dan yang kedua, tidak ada pembedaan wilayah. Nah, sekarang kita masuk pada sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga itu kita ingin melihat kemungkinan-kemungkinan pendekatan modern dan kontemporer kajian Al-Quran hadis melalui kumpulan makalah yang diedit oleh Peter Connelly yang sudah diresum oleh ibu-ibu bapak, ya. Kajian antropologis, pendekatan antropologis dalam Al-Quran. Apa sih? Oh, relasi budaya dengan Al-Quran. Ada kebudayaan ziarah, ada kebudayaan maulid, ada budaya sekaten, ya. Bagaimana itu dibaca dengan pendekatan antropologis terhadap kajian Al-Quran dan hadis. Karena ada ayat Al-Quran yang bicara tentang ziarah, ada ayat hadis Nabi yang bicara tentang ziarah, ya. Jadi bagaimana agama itu bukan sebuah sistem otonom yang bebas dari pengaruh praktik sosial. Enggak. Ya. Dia dipengaruhi oleh praktik sosial. Lalu pendekatan feminis, ya. Ya, intinya feminis itu kan penelitian yang membongkar tradisi patriarki, ya, atau yang bias gender dalam teks atau pemahaman Al-Quran dan hadis. Meletakkan posisi perempuan secara adil dalam agama. Ya, bagaimana ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang dalam tanda kutip bias gender itu didekati atau dijelaskan melalui pendekatan feminis. Salah satu contohnya misalnya tafsir holistiknya Aminah Wadud, yang menurut saya masuk kategori feminisme liberal, ya. Liberal, artinya betul-betul menjadikan perempuan dan laki-laki itu sejajar tanpa memperhatikan kodrat perempuan. Lalu pendekatan fenomenologis, bagaimana Al-Quran dan hadis yang tampak, yang manifest dalam sikap, perilaku, aktivitas individu atau kolektif masyarakat. Jadi kita lihat, ini dalam tradisi keilmuannya disebut living Quran atau living hadis atau living sunnah. Lalu ada pendekatan filosofis. Tadi saya sempat menjelaskan ada pendekatan hermeneutik, semiotik, semantik, ya, untuk melihat idenya apa Al-Quran ini, wacananya apa, horizonnya apa, simbolnya apa, modelnya apa. Ya, Al-Quran maupun hadis. Jadi kalau Al-Quran bicara tentang perempuan itu bicara apa sih sebenarnya? Kalau Al-Quran bicara yatim itu bicara apa? Kan gitu. Iya, kalau Nabi bicara tentang perempuan itu bicara tentang proteksi,
perlindungan, bicara tentang garansi, jaminan, keamanan, atau bicara tentang memuliakan perempuan. Nah, bicara apa Nabi itu? Nah, itu kita jelaskan menggunakan pendekatan hermeneutik atau semiotik atau semantik, pendekatan filsafat. Lalu psikologi, ya, penelitian hubungan Al-Quran dan hadis dengan kondisi kejiwaan manusia. Nah, ada orang yang tenang baca Quran, ya, penelitian tentang bagaimana Al-Quran membentuk pola pikir, bagaimana Al-Quran membentuk optimisme seorang muslim menatap masa depan karena ada akhirat. Nah, ada gambaran akhirat, ada gambaran hari kiamat, ada gambaran balasan, surga, neraka. Nah, itu bagaimana ayat-ayat itu mempengaruhi kejiwaan seseorang, sikap hidup seseorang. Nah, ini pendekatan psikologis. Lalu pendekatan sosiologis, ya, interaksi sosial masyarakat muslim. Jadi bagaimana Al-Quran itu membentuk struktur sosial atau bagaimana pemahaman Al-Quran itu dibentuk oleh struktur sosial, oleh proses sosial, oleh aktivitas sosial. Saya mau menggambarkan misalnya hadis. Penulisan kitab hadis itu, penulisan hadis itu dimulai dari catatan-catatan pribadi. Sahabat nulis sendiri, sahabat ini nyuratin anaknya, sahabat khalifah nyuratin gubernurnya, pribadi lah. Sifatnya itu person to person. Lalu masuk ke fase musannaf, tasnif, ya, musannaf. Di mana praktik sahabat, tabi'in dan hadis Nabi itu dijadikan sebagai referensi. Lalu masuk ke gerakan musnad, di mana pendapat tabi'in keluarin, nggak boleh masuk. Ini khusus hadis. Gerakan musnad ini gerakan mengambil otoritas kekuasaan menjadi otoritas teks. Jadi yang tadinya berkuasa itu kiai, ulama, gitu ya, sahabat tabi'in itu yang berkuasa, yang punya otoritas, diganti sama Imam Syafi'i hadis, teks. Lalu yang teks ini, yang musnad ini diganti lagi sama gerakan sahih oleh Imam Bukhari. Ya enggak semua hadis itu ada yang dhaif, ada yang palsu. Ini loh yang sahih. Ini loh. Kalau mau sholat pakai hadisnya ini. Kalau mau baca doa hadisnya ini. Lalu masuk generasi sunan. Mengoreksi yang sahih. Yang sahih itu kalau enggak diamalkan percuma. Untuk apa? Kan gitu. Maka Imam At-Tirmidzi bilang yang saya tulis ini adalah yang disepakati dan diamalkan oleh fuqaha. Jadi ada gelombang sunan. Nah, tradisinya sama sekarang, Pak. Sekarang itu kita punya otoritasnya, hadis itu yang penting sahih atau hadis itu diamalkan. Kan gitu perdebatannya begitu. Nah, itu namanya pendekatan sosial. Kita menggunakan stratifikasi sosialnya Karl Marx, ya, ada kaum elit, ada yang tidak elit. Kita menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, ya. Critical discourse analysis, CDA, untuk melihat apa sih sesungguhnya yang sedang dia tulis itu sesungguhnya apa. Dia tuh lagi nulis hadis, apa sedang menulis ideologi mereka berbalut hadis. Dan yang terakhir adalah pendekatan teologis, ya, yang kemudian melahirkan sikap teologis seseorang, eksklusifkah, inklusifkah, atau pluraliskah. Nah, ini soal yang ketiga tadi, soal resepsi penerimaan, living Quran, kemudian ada living hadis versus living sunnah. Ada ihya'ul hadis, ada ihya'ul sunnah. Menghidupkan hadis itu tidak sama dengan menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah itu bisa menjadikan, kalau living hadis itu menghidupkan teks, kalau living sunnah, menghidupkan sunnah itu menghidupkan ide, menghidupkan metode yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Misalnya, kalau hujan, doanya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Misalnya, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu nggak berlaku, nggak bisa. Kalau di Jakarta kita doa hawalaina wala alaina, yang Bogor teriak, "Woi,
turunnya di Bogor nih, dan dampaknya banjir-banjir juga Jakarta. Allahumma alal akam, ya Allah di bukit-bukit, di puncak juga turunnya. Wah, kalau di puncak, lalu bagaimana dengan kita yang di sini? Sama aja banjir juga, maka dirubah. Doanya tetap dipakai, teksnya tidak digunakan, tapi caranya digunakan. Oh, ya Allah hujannya turunin di laut. Lalu soal misalnya kurban. Nah, kurban itu oleh beberapa sahabat itu diambil metode, bukan teksnya. Jadi sahabat dalam sebuah riwayat, sahabat Abdullah bin Abbas itu mengizinkan lidhi turabin, bagi orang yang berdebu alias gelandangan, mohon maaf, itu agar berkurban dengan menyembelih seekor ayam. Sementara Bilal itu menyembelih, menganjurkan bagi yang tidak punya, yang jauh dari keluarga dan seterusnya, itu menyembelih seekor burung. Jadi yang ditangkap adalah ide bahwa berkurban itu adalah bersyukur kepada Allah, lalu menyembelih, intinya menyembelih. Gitu. Nah, termasuk Imam Asy-Syafi'i ketika hadis tentang zakat fitrah, itu yang diambil adalah idenya, bukan teksnya. Sehingga muncullah makanan pokok. Nah, ini soal resepsi, bagaimana Al-Quran dan hadis itu diterima, lalu diterjemahkan, lalu dipraktikkan. Pertanyaan selanjutnya, PR nih, dari Profesor Ato. Kalau tadi Al-Quran didekati dengan berbagai macam disiplin ilmu, sosiologi, antropologi, psikologi, dan seterusnya. Sekarang kita balik. Gimana caranya kita membaca kondisi sosial, membaca ilmu-ilmu itu dengan pendekatan Al-Quran dan pendekatan ilmu hadis. Dengan teori Al-Quran, dengan teori hadis. Bagaimana misalnya untuk jurnalistik, maka teori yang digunakan dalam konteks berita itu adalah kaidah kesahihan hadis. Nah, untuk mengukur reliabilitas dan validitas sumber atau informan itu menggunakan jarh ta'dil. Nah, misalnya begitu. Apakah itu bisa dilakukan? Ya sampai hari ini belum. Tapi ini digagas oleh Profesor Ato untuk agar ilmu Al-Quran dan ilmu hadis itu tidak hanya menjadi sebagai sebuah objek penelitian, tapi dia sekaligus bisa menjadi tools, menjadi alat yang digunakan untuk penelitian-penelitian lainnya. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, ini saya terlalu lama ini. 1,5 jam saya mengantarkan diskusi. Mestinya 1 jam saja, 1 jamnya kita untuk diskusi. Silakan Ibu-ibu atau Bapak kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Ahmad. Silakan. Pertama memang tadi sangat banyak sekali ya masukan maupun ilmu yang disampaikan oleh Prof. Rifki terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mungkin ya. Pertama terkait dengan Imam Al-Albani ya, yang mana beliau ini mewajibkan pengamalan hadis sahih ya. Padahal kita tahu sendiri Rasulullah itu kan mengatakan idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Beliau menggunakan kata amar ya. Ketika aku memerintahkan kalian memerintahkan sesuatu, maka ya lakukan semampunya gitu ya. Dalam artian hadis sahih pun meskipun itu redaksinya adalah perintah atau kata amar ya, itu ya belum tentu wajib dilaksanakan. Tapi kenapa kok ini Syekh Al-Albani kok justru malah mewajibkan pengamalan hadis sahih gitu ya. Seolah-olah kan kesannya ilzamu ma la yulzim, atau mewajibkan sesuatu yang sebenarnya bukan wajib. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan isbal ya. Di kitab Tajridus Shorih yang berisi hadis-hadis sahih Bukhari ya, saya pernah menemukan hadis yang berbunyi begini, man jaro thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilahi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya ya dengan niat untuk sombong, maka Allah tidak akan mau melihatnya atau memandangnya pada hari kiamat.
Nah, kemudian di hadis itu diceritakan ternyata sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar itu pakaiannya panjang gitu ya. Nah, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, nah kalau kondisi saya seperti ini bagaimana Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, innakala taf'al lidzalika, kamu memanjangkan pakaian itu tadi ya, itu bukan untuk sombong. Nah, jadi dalam dalam praktik isbal sendiri itu kalau saya perhatikan mungkin pelarangan itu terkait dengan masalah takabur ya, kesombongan diri gitu ya. Mungkin kalau kita lihat zaman sekarang seperti artis-artis yang ada di red carpet itu ya, yang pakaiannya panjang-panjang, yang kemudian pamer dan segala macam, mungkin itu yang kondisi zaman sekarang yang bisa ditarik berdasarkan hadis itu tadi ya, Prof. Nah, mungkin tambahan dari saya itu, Prof. Baik. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Saya Dani, Pak Dokter. Saya ingin nanya terkait ini, cara memahami satu hadis tentang lalat, Prof. Tentang lalat. Nah, yang ketika lalat itu datang atau masuk ke air, kemudian disuruh dicelupin. Ya. Kemudian, maksud aku tuh kenapa harus dicelupin? Kalau misalkan hanya keterangannya itu yang satu sayap itu obat, yang satu sayap adalah racunnya. Nah, maksudnya itu ketika memang banyak orang yang salah memahami, mungkin bagiku ya salah memahami ketika kan perintahnya itu hanya dicelupin, enggak disuruh minum gitu loh. Kan setelah dicelupin apakah diminum, apakah dibuang atau gimana cara memahaminya itu? Pada akhirnya kan itu hadis semacam apakah Nabi hanya iseng-iseng aja atau bagaimana, Pak Dokter? Terima kasih. Terima kasih. Saya catat dulu. Silakan Mas Sansan Ziaul Haq. Baik, terima kasih Prof waktunya. Saya cuma mau mengklarifikasi sekaligus menanyakan juga, Prof. Pertama misalkan terkait dengan tadi sebagaimana dijelaskan di slide bahwa Imam Al-Bukhari itu misalkan ketika mencantumkan manaqib Muawiyah itu tidak langsung mencantumkan hadis secara direct speech dari Nabi gitu. Ini menunjukkan, kata Prof tadi itu menunjukkan bisa jadi ini ada tendensi ideologis gitu kan. Kalau ya mungkin setahu saya gitu kan. Jadi memang pertama Al-Bukhari itu menulis hadis bukan di periode mencekam gitu kan, bukan di periode mencekam yang mengharuskan semua ulama itu diinkuisisi untuk mengakui supremasi dinasti Muawiyah, karena Imam Bukhari itu justru muncul ketika dinasti Umayyah itu sudah habis gitu kan. Justru kan Sunni maksudnya sudah tidak ada ancaman berarti gitu kan dari dari Muawiyah. Kemudian kalau kita lihat dari tradisi hadis gitu kan, tradisi dalam mustalah hadis. Jadi mursal sahabi itu gitu kan, kalau dalam tradisi ya ilmu mustalah hadis itu kalau yang tidak berkaitan la majalala lahu lirra'yi, nah itu kalau bagi Sunni gitu kan itu masuk marfu. Ya, bahkan misalkan kalau di dalam dan sehingga misalkan kemudian yang lain nah kemudian hal yang menarik misalkan dalam Tadribur Rawi juga As-Suyuti itu mencatat Imam Bukhari itu justru meriwayatkan pula beberapa hadis dari ulama dari rawi-rawi yang Syiah. Nah gitu. Jadi ini sedikit untuk menetralisir. Kemudian yang kedua terkait dengan istilah ini, Prof, saya juga masih bingung. Istilah pendekatan tafsir kontemporer. Apa maksud? Apakah pendekatan kontemporer dan pendekatan klasik itu sifatnya lebih ke periode? Iya. Masalahnya misalkan apakah periode, karena misalkan
kalau kita mengacu ke misalkan bukunya kalau sekarang profesor siapa yang profesor dari Jogja itu Abdul Mustaqim ya. Jadi seakan-akan istilah tafsir kontemporer itu suatu aliran tertentu gitu kan ya, yang intinya memiliki asumsi-asumsi hermeneutis dan pendekatan sosial humaniora dalam mendekati Al-Qur'an. Pertanyaannya bagaimana gitu kan kita, apakah tafsir-tafsir model Quraisy Shihab, model ulama-ulama zaman sekarang yang menafsirkannya itu tidak mengikuti pola-pola kaum liberal, apakah kita anggap itu juga tafsir klasik atau tafsir kontemporer? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada satu lagi Prof, pertanyaan. Proyek kontekstualisasi di kalangan mufasir-mufasir dalam tanda petik progresif gitu kan ya, Nasr Hamid, kemudian Abid Al-Jabiri, Fazlur Rahman gitu kan, sebagaimana kita bisa lihat misalkan di karya Abdullah Said, pada dasarnya mengkontekstualisasi isu-isu yang dikatakannya sebagai legal etis ya. Pertanyaannya, kenapa hanya isu-isu seperti itu? Kalau mau konsisten misalkan, kalau mau konsisten dengan kontekstualisasi, seharusnya gitu kan ketika kita ke Arab Saudi pakai pesawat itu nggak boleh qasar dan jamak, gitu kan. Jadi menurut saya kontekstualisasi di tangan Muslim liberal itu harus konsisten, gitu kan. Harus konsisten, bukan hanya di dalam ranah etiko-legal belaka. Bahkan gitu kan ranah kontekstualisasi itu juga harus merambah ke dimensi ketuhanan. Saya kira harus lebih sistemik gitu. Demikian Prof, mungkin mohon pencerahannya. Baik, saya kira cukup dulu sementara ya. Saya akan menanggapi, jadi bukan menjawab tapi menanggapi beberapa komentar dan pertanyaan tadi disampaikan. Yang pertama soal Al-Albani, bahwa dia yulzimu manulzima yulzam, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, bisa iya bisa enggak ya. Tapi begini, ketika dia berpegangan pada teori wujubul amali bil hadis sahih, ya, wajibnya mengamalkan hadis sahih, itu juga merupakan pendapat yang dianut oleh ulama-ulama klasik. Jadi bukan hanya Al-Albani, hanya saja Al-Albani itu over generalisasi. Dia sampai bilang meskipun tidak ada yang mengamalkan, maka kita harus mengamalkan. Nah, kalimat meskipun tidak ada yang mengamalkan itu, sehingga kemudian dia menolak qiyas, dia menolak pendapatnya Imam Malik dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya itu offside, ya, kebablasan dalam mengamalkan wujubul amali bil hadis sahih. Soal isbal, ya betul bahwa ada hadis yang pakai qayyid, ya, ada qayyidnya yaitu khuyala atau dalam riwayat yang lain batoro, ya, sombong dan seterusnya. Tapi itu masih dalam lingkup teks. Dalam lingkup teks. Belum pada maqasid, belum pada konteks. Ya, sehingga hal itu bisa dibantah lagi. Kalau soal sombong, siapa yang tahu hati orang? Siapa yang tahu kan gitu. Tapi kalau kita sampai pada maqasid, pada satu kondisi yang disepakati, bahwa oh ini Nabi sedang menghadapi ini loh yang sedang dihadapi Nabi, ketika Nabi menasehati kepada orang-orang para sahabat tentang perempuan, Nabi itu sedang memberdayakan perempuan, memuliakan perempuan, dan seterusnya, kan gitu. Maka hadis-hadis itu dibaca dalam konteks itu. Nah, itu tadi. Lalu soal hadis lalat, ya, memang tidak ada perintah untuk minum, tapi hal itu menunjukkan bahwa minuman yang tadinya itu fihi da sudah netral. Kenapa? Karena begitu dicelupkan itu ada dawa. Tapi kalau kita mau lihat maksudnya, apa sih tujuan Nabi itu? Tujuan Nabi menurut saya mengikuti pendapatnya Said Abbas, ya, ketika menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini itu menyatakan Nabi SAW itu menghendaki setiap kita yang terkena penyakit atau terkena musibah atau terkena apapun harus segera berikhtiar mencari penawarnya, mencari obatnya, mencari solusinya, gitu. Ya, penafsiran terhadap hadis ini. Tapi penelitian tentang lalat itu sudah banyak, ya.
penelitian tentang lalat bahwa memang lalat itu ada bakterinya pada saat yang sama, bahkan terakhir ini obat diare ya yang disebabkan oleh bakteri itu diambil dari sayap lalat. Cuma kita kan nggak tahu sayap yang kanan atau sayap yang kiri, maka kata Nabi celupkan saja kan gitu. Oke, yang selanjutnya soal afiliasi Imam Bukhari dan dinasti Umayyah. Nah, justru itu Pak Sansan, ketika berpindah ke Abbasiyah, maka yang terjadi di masa Imam Bukhari itu adalah black campaign, bukan black campaign ya, propaganda hitam terhadap Muawiyah di masa awal Abbasiyah. Semuanya khutbah jelek-jelekin Muawiyah. Nah, dalam rangka itulah Imam Bukhari berkepentingan, tolong jangan kata Imam Bukhari dan kawan-kawannya, ana bari, saya berlepas diri dari mereka yang menghujat Muawiyah. Nah, jadi justru kepentingannya itu menurut saya. Jadi memang kalau kata Jonathan Brown itu Imam Bukhari sedang melakukan penguatan ideologisasi Sunni, ya, Sunni di bentangan Jazirah Mekah, Madinah, Baghdad, Transoksania, ya, sampai ke sana. Oke. Lalu yang selanjutnya soal hadis mursal, betul bahwa hadis mursal itu dimaafkan atau diterima kalau yang melakukan irsal itu adalah sahabat. Masalahnya bab tentang Muawiyah itu bukan hadis mursal, nggak kemudian qala Rasulullah, bukan. Ya qolanya Ibnu Abbas, jadi itu mauquf, tidak disampaikan oleh Nabi. Beda urusannya kalau nanti yang menyampaikan Nabi, sahabat ini dapatnya dari sahabat lain, tapi sahabat ininya tidak disebut kan gitu. Baru itu mursal. Ini enggak ada. Nabi nggak ngomong apa-apa tentang Muawiyah. Jadi itu mursal. Ya, bukan mursal, maksud saya itu bukan mursal. Nah, betul bahwa ada sejumlah tokoh, ya, ada disertasi yang terakhir itu ditulis oleh Alwi Husain ya, dia juga penganut Syiah ya. Disertasinya tentang periwayat Syiah dalam Sahih Bukhari, ada yang memang tasyayyu, ada yang rumiyah bit tasyayyu ya. Tapi dalam pandangan skripsi, ada skripsi Khairul Amin ya. Dulu dia meneliti juga tentang periwayat di dalam Sahih Bukhari, periwayat Syiah. Ternyata ke-17 atau 27 yang dia teliti ya, itu tidak ada satupun yang mempropagandakan kesyiahannya. Jadi karena mereka tidak mempropagandakannya, maka dia diterima oleh Al-Bukhari. Tapi itu perdebatan panjang tetapi itu. Yang selanjutnya adalah soal periode tafsir, betul ya? Tafsir kontemporer itu memang apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Mustaqim itu mengatakan bahwa tafsir kontemporer itu merupakan satu genre, satu aliran tertentu. Tapi jangan lupa bahwa istilah kontemporer modern itu berkaitan dengan waktu yang sekarang yang melekat, berbeda dengan yang dahulu. Sehingga yang sekarang yang melekat itu dicirikan oleh beberapa sarjana. Nah, ciri-ciri mereka kalau disimpulkan kan banyak ciri-cirinya itu. Nah, menurut saya cuma dua cirinya, satu kontekstual, dua historis. Kontekstualnya itu yang reality has changed, ya, has changed. Kemudian yang kedua reality must change, harus berubah. Proyek kontekstualisasi mufasir progresif legal etis, saya sepakat. Ya, jadi jangan ambil enaknya aja. Iya, giliran yang ini dilakukan kontekstualisasi, giliran yang ini enggak pakai pendapat ulama klasik. Nah, ya ambil enaknya aja. Saya sepakat itu. Silakan yang terakhir Pak Purnama Putra. Ya. Hmm.
Hanya masih sedikit, tapi Ya, baik. Ini saya tinggal 7%. Baik. Memang sejak zaman klasik bahkan sampai yang modern itu ada dhawabit, ada pelanggaran, ada batasan-batasan yang memang tidak boleh diterjang oleh seseorang yang ingin memahami Al-Quran khususnya dan hadis. Kalau hadis saya kira karena manusia itu masih menganggapnya manusia, Nabi adalah produk, hadis adalah produk manusia, maka lebih bebas. Tapi Al-Quran pun ketika Al-Quran itu dilihat sebagai sebuah teks sejarah, maka kita itu punya juga kebebasan untuk itu. Nah, bahwa ada batasan-batasan itu adalah semata-mata misalnya gini, tidak memaksakan takwil misalnya. Ketika ayat atau hadis itu bisa dipahami secara zahirun nas, ya, secara teks nasnya sudah bisa dipahami secara zahir, maka tidak perlu takwil. Nah, sehingga apa? Ketika dia melakukan takwil padahal itu bisa dimaknai, maka itu adalah inhiraf. Atau sebaliknya, ketika sebuah ayat atau sebuah hadis yang kalau dimaknai zahir berbahaya dan dia tetap memaknai kezahirannya, nah itu juga sesuatu yang melenceng. Saya mau kasih contoh misalnya begini. Hadis la yadkhulul malaikatu baitan fihi surah, itu kalau nggak ditakwil sulit memaknainya. Sebab malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar. Nah itu yang banyak gambarnya rezekinya lancar aja, kan berarti malaikat rahmat masuk. Kalau malaikat azab nggak masuk ya tetap aja mati-mati juga dicabut nyawanya. Oke sekarang bukan gambar tapi patung. Nah itu yang di rumahnya. Ya tetap aja malaikat masuk. Maka takwil, oh baitan di sini adalah qalb, hati. Surah di sini adalah khayalat. Ya, saya Pak Sansan misalnya sudah punya istri tapi masih membayangkan perempuan lain. Nah itu malaikat nggak akan masuk, kan gitu. Nah itu pas kalau gitu. Itulah artinya itu salah satu pelanggaran atau dhawabit. Atau sebaliknya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tetap dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di sebuah tempat yang namanya arsy. Berarti arsy itu sesuatu yang lebih besar daripada Allah karena memuat Allah. Nah, itu harus ditakwil, nggak bisa nggak ditakwil, harus istaula kan gitu. Kalau tidak dimaknai istaula ya Allah menempat bukan menguasai, tapi kalau istaula kan Allah menguasai arsy. Nah, kalau Allah menguasai arsy berarti kan Allah lebih besar daripada arsy itu sendiri. Nah, saya kira itu ya, batasannya tetap ada, tapi kemudian tidak membuat kita itu, ya kalau balik lagi ke klasik, teosentris jadinya. Wah ini wahyu nggak bisa kita ganggu-gugat, kan gitu. Padahal ketika itu kita jalankan pada kehidupan sehari-hari, ya misalnya ketika bicara ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, gitu kan. Itu kalau teosentris selesai urusan. Tapi kalau kita lihat apa sih yang ayat itu bisa merubah perilaku sosial apa, kan gitu. Oh soal ketergantungan, oh soal soal tauhid dalam hal beribadah, tauhid dalam bermuamalah dan seterusnya. Saya kira itu Pak Purnama Putra. Ibu-ibu, Bapak, saya kira apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi pengantar diskusi-diskusi berikutnya atau secara spesifik dalam pendekatan studi Islam. Artinya apa? Artinya dalam studi Islam itu ternyata sangat terbuka peluang bagi kita untuk melakukan riset-riset. Ya, jadi perlu diingat Pak, pendekatan studi Islam ibu-ibu itu tujuannya agar menulis disertasi yang bagus, ya, disertasi yang bagus. Nah, dengan pendekatan yang kaya tentunya, minimal 2 pendekatan kan, minimal 2 pendekatan yang bisa dilakukan. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Nanti bahan ini akan saya share
karena saya sengaja tidak share kemarinnya lagi karena ada perbaikan-perbaikan, dan saya masih ada satu pertemuan lagi nanti siang dengan mahasiswa S2. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.